Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Kami percaya kebesaran-Mu Tuhan Yesus akan dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami datang dengan segenap hati kami percaya Roh Allah yang hidup bekerja melawat setiap kami. Kami siap memuji, meninggikan Kau Tuhan. Sebab kami percaya saat kami memuji, menyembah, hadirat-Mu berkuasa memulihkan setiap kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, dan kami menyambut Kau dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang berkemenangan bersama dengan saya katakan amin. Ini segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang kudus layak untuk kami puji dan kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah.
is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari sembah Dia dengan segenap hati dalam kekudusannya. Kami sembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam tempat kudus-Mu, dalam kediaman-Mu Tuhan. Oh, Kau dipuji, Kau disembah Tuhan. Haleluya. Oh ya na 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 namu. Syarala barala barala bayara masyana marala 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 mu. Kiarala barala 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 barala. Biarlah penuh dengan kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah penuh kemuliaan hadirat-Mu. Saat kami menyembah, saat kami menghampiri tahta-Mu, saat kami memuji, saat kami datang dalam tata kekuatan-Mu Tuhan. Kaulah tanduk kekuatan kami, Kaulah tanduk keselamatan kami. Haleluya, haleluya. Bertatalah di atas tempat kudus-Mu saat ini Tuhan. Bertatalah atas gereja-Mu, bertatalah atas umat-Mu. Sinanamu, haleluya. Oh, haleluya. Sebab kami meninggikan Kau di bait kudus-Mu, sebab kami meninggikan Kau di tata kudus-Mu. Haleluya. Bertatalah, bertatalah Tuhan. Oh, dalam kemekahan-Mu, dalam kemekahan-Mu, dalam keindahan Tuhan. Oh, di dalam kekuatan-Mu, dalam semarak
Terkadang apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi percaya, di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Dan pasti waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya dan berharap bahwa pertolongan-Mu tetap pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang kami imani Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti,
Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong, sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang berkuasa. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang ajaib. Mari sembah, mari taruh iman-Mu, mari taruh pengharapan-Mu di hadapan Tuhan. Mari angkat hati-Mu, angkat seruan-Mu kepada Tuhan, sebab Dia akan menjawab, sebab pertolongannya akan tepat pada waktunya, sebab waktunya yang terbaik buat kita. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Kau akan melakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang ajaib, sebab Kau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini perkenanan Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Saat kami berseru kepada Engkau, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan melakukan yang terbaik buat kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat buat kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena hidup kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kinayara patakaya ramasi kinayara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
kasih penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani. Sekali lagi dalam saling menghormati, menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama, melayani Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tidak dibatasi oleh jarak dan ruang Tuhan. Kami percaya saat Roh-Mu bekerja, maka kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Jambiku dengan api-Mu, dengan angin-Mu berembuslah di hatiku. Hujanku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu
kesembuhan Tuhan, pemulihan di hidupku. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Mari buka hatimu, katakan, hujani kami Tuhan, hujaniku dengan api-Mu, berhembus Roh Kudus atas setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan kami terima saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, di hidupku. Mari buka hatimu, katakan, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan Tuhan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan, kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Ulurkan belas kasihan-Mu atas kami Tuhan, ku rasakan jamaah-Mu. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Roh, kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan. Sekali lagi, katakan, kami terima Tuhan. Kami terima saat ini urapan-Mu Tuhan. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah-Mu, ku rasakan jamaah-Mu, ku rasakan jamaah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terima kuasa dan urapan-Mu itu mengalir Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom. Kita akan membaca firman, kita akan mendengarkan firman, dan kita akan merenungkan, namun kita akan berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kepercayaan Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan firman hari ini. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Pengurapan yang luar biasa turun atas setiap kami. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
tema kita hari ini adalah membangun rumah dengan konsep Kristus meraih keberhasilan yang terambil di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Mari kita akan membaca bersama-sama. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syiar Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang menghargai keluarga dengan membangun rumah tangga dengan konsep Kristus. Banyak orang Kristen terperangkap oleh tawaran dunia, sehingga tanpa terasa dia masuk dalam zona nyaman yang terkontaminasi dengan kehidupan dunia, antara lain materialisme. Ya, sehingga kesuksesannya hanya diukur ketika material itu sudah melimpah dan diukur dari luarnya saja. Mereka punya banyak kekayaan, padahal orang yang melakukan, yang mengalami pernikahan ini belum tentu bisa menikmati kesuksesan yang sesungguhnya. Membangun rumah tangga yang kuat, membangun rumah tangga yang kokoh, membangun rumah tangga yang nyaman dibutuhkan sebuah perencanaan, dibutuhkan sebuah konsep, yaitu blueprint. Sehingga jika tukang bangunan mengikuti petunjuk sang arsitek yang didasari oleh sebuah blueprint tersebut, maka rumah tangga bisa dinikmati dan tidak bocor karena hujan, dan akan terlindung dari ancaman badai atau ancaman pencuri. Tuhan Yesus menawarkan kesuksesan yang sejati untuk dinikmati dengan menggunakan konsep Kristus di dalam membangun rumah tangga. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita memiliki kesuksesan yang sejati, ya, dan memiliki kesuksesan yang bisa dinikmati. Kita akan belajar 3 langkah terobosan untuk menuju kesuksesan dengan membangun rumah tangga dengan konsep Kristus. Yang pertama, membangun fondasi perkawinan. Jadi sebuah perkawinan ini harus dibangun sebuah fondasi yang kuat, yaitu memiliki kasih agape. Apa kasih agape? Kasih tanpa syarat, kasih tanpa minta balasan, kasih yang berani berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Di dalam kasih agape terdapat buah roh. Ya, apa buah roh? Ya, ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam kasih agape, ya, ada kesabaran,
ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan. Jadi kasih agape ini adalah sebuah kasih tanpa syarat yang harus dimiliki membangun fondasi perkawinan ini. Amin. Kasihnya Allah, kasih tanpa syarat. Kasih yang berani mengorbankan nyawanya sendiri. Laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi imam. Di dalam membangun sebuah fondasi perkawinan, yang menjadi imamnya adalah harus laki-laki. Laki-laki secara predestinasi dipilih Allah menjadi imam di dalam keluarga tersebut. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam Matius 19 ayat 5 dikatakan dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Di dalam membangun fondasi perkawinan yang menjadi imam adalah seorang laki-laki. Yang C, orang Kristen tidak boleh bercerai. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 19 ayat 6 mengatakan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun yang sudah diputuskan di dalam membangun rumah tangga, di dalam perkawinan kudus tidak ada perceraian. Maka dari itu sebelumnya mari kita bersungguh-sungguh mencari atau meminta pasangan hidup yang dipilihkan Allah sendiri. Karena ketika pembangunan rumah tangga itu sudah dimulai, konsep membangun ini tidak ada perceraian di sana. Memang di dalam mempersatukan suami dan istri itu tidak mudah. Selalu ada perbedaan, selalu ada masalah. Bayangkan mereka berdua punya latar belakang yang berbeda. Punya persoalan yang berbeda, punya masa lalu yang berbeda, punya keluarga yang berbeda. Tiba-tiba mereka disatukan di dalam sebuah fondasi perkawinan Kristen. Jadi tidak ada perceraian. Tanpa pertentangan ada. Tetapi ketika kita menyadari, kita kembali lagi fokus kita kepada firman Allah, maka segala sesuatunya itu bisa diselesaikan. Perbedaan bukan sebuah masalah untuk kita bisa berpisah. Yang harus diketahui oleh pasangan suami istri, di dalam lembaga perkawinan Kristen tidak ada perceraian. Yang D, tidak baik manusia itu seorang diri. Harus ada penolong. Jadi dikatakan kalau tadi yang menjadi imam adalah laki-laki, yang wanita dipilih Allah sebagai penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sudah dibagi posisi kedudukan kita oleh Tuhan Yesus di dalam membangun sebuah konsep perkawinan Kristen. Didasari apa? Dimulai dari apa? Membangun fondasi perkawinan. Ada kasih, ada laki-laki yang bertindak sebagai imam, dan tidak ada perceraian. Yang keempat, yang D, wanita diciptakan Allah sebagai penolong. Penolong itu memang lebih kuat. Coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan sebuah bangunan rumah itu, wanita itu diibaratkan tiang-tiangnya. Tiang itu harus juga dibangun di atas fondasi firman Tuhan yang kuat. Karena tiang itu berfungsi untuk menopang.
Katakan amin. Jadi tidak takut menjadi istri ya. Istri dipilih Allah sebagai penolong ya. Membangun fondasi perkawinan yang pertama harus memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat. Dan laki-laki bertindak sebagai imam. Dan wanita sebagai penolong. Dan tidak ada perceraian. Yang kedua, membangun pilar-pilar perkawinan sebagai istri. Contohnya sekarang sebagai istri ia harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai para istri, konsep membangun perkawinan, membangun rumah tangga yang memakai konsep Kristus akan memiliki keberhasilan, yaitu kita tahu fungsinya masing-masing. Membangun pilar-pilar perkawinan. Yang pertama, istri harus tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat, istri yang tunduk kepada suami harus memiliki iman percaya sepenuhnya bahwa imamnya memiliki kasih agape. Dia bisa menjadi kepala keluarga yang luar biasa dan tidak bisa diganti. Dia bisa mengayomi, dia bisa melindungi, dia bisa melatih. Dia sebagai suami ini sebagai mentor kehidupan dan mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Istri harus tunduk. Itu artinya kita harus punya kepercayaan yang lebih bahwa suaminya menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Istri yang tunduk kepada suaminya artinya mau membangun dan mengubah karakter yang menghasilkan pertobatan. Yaitu menghasilkan dan menciptakan integritas, kemurnian, kesalehan. Dan value. Tidak mudah menjadi istri. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bagaimana jika kita mendapati suami yang tidak bertanggung jawab? Firman Tuhan harus tetap berlaku. Kita harus tetap tunduk kepada dia. Bagaimana jika istri ini memiliki finansial yang lebih? Dia punya kecerdasan yang lebih, dia mempunyai penghasilan. Tetap firman Tuhan harus berlaku. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jabatanmu, pangkatmu ada di kantor. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau diciptakan Allah sebagai penolong, sebagai istri yang mendengarkan, yang mengasihi, yang menghargai, yang tunduk kepada suami tanpa syarat. Karena firman Tuhan mengatakan seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau tidak bisa, minta pertolongan Roh Kudus. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku. Kita berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan sebagai pelaku firman. Tidak ada alasan lain. Ya, kalau engkau sedang tidak mengerjakan firman, ada banyak wanita yang mungkin ini ya, mungkin tidak mau tunduk. Engkau akan yang pertama, engkau akan kehilangan damai sejahtera. Jabatanmu tidak bisa dibawa kemana-mana. Jabatanmu hanya ada di kantor. Ketika engkau di rumah, suamimu hanya memerlukan engkau sebagai istri yang bijaksana, yang mau mendengar, yang mau tunduk, yang mau mengasihi, yang mau menghormati. Tidak lebih dari itu. Demikian juga anak. Jabatanmu, pangkatmu, kekayaanmu, kecerdasanmu hanya ada di kantor. Ketika engkau pulang ke rumah, anak-anak hanya ingin melihat, merasakan bagaimana kasih yang luar biasa itu ada di dalam kehidupanmu, para wanita.
Anak memerlukan figur seorang mama yang mau mendengar, yang mau masak mungkin ya, yang mau mengasihi, yang mau tanya, pinginnya seperti apa, yang mau menemani. Ingat, kalau engkau tidak mengerjakan itu, keluarga tidak perlu. Ya, keluarga hanya ingin mama, keluarga hanya ingin istri, keluarga hanya ingin kasih. Karena firman, istri sebagai penolong memang memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Wanita karier, kau punya tanggung jawab yang tanggung jawab yang luar biasa, yaitu kalau kita wanita sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawabnya di rumah tangga. Tapi sebagai wanita karier yang berkeluarga, tanggung jawabnya dua. Kariernya juga ditanggung, ya harus bertanggung jawab, di rumah tangga juga harus tanggung jawab. Kalau tidak, engkau akan kehilangan damai sejahtera yang pertama. Karena kekayaan, bagaimana engkau mengejarnya, itu bukan fokus utama bagi seorang istri. Katakan amin. Ya, karakter Kristus akan menghasilkan pertobatan yang menghasilkan dan menciptakan sebuah integritas. Ya, sekali lagi di dalam 1 Petrus yang harus dikerjakan oleh para wanita sebagai penolong, ya, 1 Petrus 3 ayat 1-2, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini adalah sebuah ketentuan Allah, ya, wanita sebagai penolong. Seorang penolong itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, mempunyai kekuatan yang tidak terlihat. Bahkan seorang penolong itu bisa lebih kuat dari yang ditolong. Kita harus bangga, kita harus bersyukur dipilih Allah sebagai wanita cakap. Amin. Yang B selanjutnya, menghormati suami seperti kepada Tuhan yang layak dihormati. Wow, keren ya. Kita harus menghormati. Karena apa? Karena suami itu imam, suami itu pemimpin, suami itu mentor kehidupan bagi istri dan anak-anaknya. Dan wanita harus mengerjakan ini, menghormati. Siapa yang tidak menghormati suami, bertobat hari ini. Karena siapapun dia, itu adalah suami yang dipilihkan Allah untuk dihormati para wanita. Amin. Para ibu-ibu yang hari ini melihat bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami, harus menghormati suami. Yang C, istri hidup dalam kesederhanaan. Sederhana diartikan sesuatu yang berasal dari batinia, hatinya yang cantik, bukan dari luar yang dinilai Tuhan, melainkan dari dalam, yaitu hati yang murni. Kesederhanaan tidak mudah terkontaminasi oleh keduniawian dan kedagingan, karena setiap hari melakukan apa? Kita harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib dengan berdoa. Jika ini dilakukan, maka akan memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram, ya. Jadi minta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita tidak sekedar mendengarkan firman, merenungkan firman, tetapi kita minta kekuatan menjadi pelaku firman yang luar biasa. Katakan amin, mau diberkati, mau rumah tangga kita diberkati. Mari kita menjadi pelaku firman, membangun rumah dengan konsepnya Kristus, maka kita akan meraih keberhasilan. Amin. Sekarang bagiannya suami. Kalau tadi kita berbicara tentang istri, ya, poin yang kedua sebagai suami di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu
sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Suami hidup bijaksana terhadap istri artinya menjadi teladan. Dia mengayomi, dia melindungi, dia mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Dan ia suami sebagai mentor kehidupan bagi istri dan anak-anak atau seluruh anggota keluarganya. Yang B, suami bijaksana adalah suami yang mau mendengarkan dan memberi solusi setiap kesulitan atau keluhan istri dan anak. Memang tidak mudah hidup ini, karena kehidupan ini seumpama dua, ya. Satu lembaga perkawinan ini ditaruh di dalam sebuah bahtera kehidupan. Di sana akan ada badai, di sana akan ada angin, di sana akan ada topan dari segala penjuru mata angin. Bisa tiba-tiba Tuhan izinkan bersama-sama menghempaskan perahu kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita harus percaya, harus punya iman bahwa Allah memimpin kita, Allah menyertai kita, Allah berjalan di depan kita. Sehingga situasi sulit apapun yang diizinkan terjadi atas kita tidak mengurangi kepercayaan kita kepada Allah yang hidup dan memilih kita. Katakan amin. Memang ada kesulitan, memang ada masalah, memang ada persoalan, tapi percayalah, Tuhan Yesus sedang memimpin bahtera kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun sepertinya hari ini kita sedang masuk di dalam situasi yang sulit, tapi kita belum mendapatkan jawaban-jawaban. Percayalah, kairosnya Allah itu akan tepat pada waktunya. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang menjamah dan telinganya tidak pernah kurang tajam mendengarkan doa-doa kita. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Jehovah Jireh. Apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, Allah sanggup menyediakan. Coba perhatikan, ketika Abraham diizinkan Allah untuk diuji, menyerahkan Ishak anaknya. Bayangkan cintanya Abraham betapa luar biasanya. Tapi ketika Ishak menjelang remaja, Tuhan memerintahkan, serahkan anakmu. Dengan taat, dia berjalan ke Bukit Moria. Dengan taat, dia mempersiapkan. Bahkan Ishak bertanya, Bapak, persembahan mana? Mana korbannya? Percayalah, Allah menyediakan. Dan tiba-tiba ketika ketaatan itu dikerjakan oleh Abraham, maka Allah Sang Jehovah Jireh itu menyediakan kambing domba yang tersangkut tanduknya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Apapun pergumulan yang diizinkan terjadi di dalam perahu kehidupan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa Allah sebagai pemimpin, Allah sendiri yang menjadi nakoda sehingga kita mengiring saja. Amin. Kalau engkau melihat besarnya persoalan, maka persoalan itu akan menjadi sangat besar. Tetapi saat persoalan ini diizinkan terjadi dan pola pandang kita, cara pandang kita, fokus kita tetap kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan yang akan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Pastikan ya, kita belajar firman ya, pastikan ya, suami menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi teladan, mengayomi, melindungi, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun.
Amin. Bahkan Bapak Gembala mengajarkan kepada setiap kita untuk bersama-sama membangun mesbah. Membangun mesbah keluarga ini memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Saling mencocokkan waktu, saling mencocokkan, saling membawa kerendahan hati kita untuk saling menghormati. Kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Tidak mudah dilakukan. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara mau, maka pastikan itu bisa dikerjakan. Membangun mesbah keluarga, menjalin hubungan yang intim. Yang pertama kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua kepada sesama kita, kepada istri dan anak-anak. Keren ya. Suami bijaksana adalah suami yang mau mendengarkan dan memberi solusi ya. Oh, apa keluhannya? Apa masalahnya? Ayo dicari jalan keluar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, meminta hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat bukan sebuah kecerdasan, tetapi hikmat adalah sesuatu yang datang dari Tuhan untuk menyelesaikan sebuah pergumulan atau menyelesaikan sebuah masalah. Keren ya. Suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya suami yang mau berkorban nyawanya karena kasih agape yang dimiliki. Ya, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Suami harus mengasihi istrinya. Suami harus melindungi istrinya. Suami harus menjadi mentor kehidupan bagi seisi keluarganya. Ini adalah sebuah tanggung jawab, ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Allah kepada para suami. Ya, tadi kepercayaan Allah kepada para istri. Yang ketiga, membangun rumah dengan konsep Kristus, yaitu membangun atap dengan mengundang Tuhan Yesus menjadi pemimpin, menjadi pemegang kendali atas seluruh keluarga. Dalam keputusan kecil, dalam keputusan besar, libatkan Tuhan, karena Tuhan adalah pemimpin di dalam kehidupan kita. Membangun atap dengan mengundang Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin. Coba perhatikan. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dalam Yohanes ya, saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Sebuah lembaga perkawinan itu mesti menghadirkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupan. Mengapa? Karena sekali lagi saya katakan, mempersatukan dua keluarga ini tidak mudah. Ada banyak latar belakang yang tidak sama, ada banyak keputusan-keputusan yang tidak sama, ada banyak karakter-karakter yang tidak sama, tetapi harus disatukan melalui firman Allah di dalam membentuk rumah tangga. Amin. Harus ada satu yang mengalah, harus ada satu yang memimpin. Kalau kita posisi kita berbeda-beda, rumah tangga kita bisa menjadi berantakan. Ingat. Pada saat pesta perkawinan di Kana, Tuhan Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya. Pemimpin pemilik pesta itu mengundang Tuhan Yesus secara pribadi untuk hadir. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, mau apa ibu? Waktuku belum tepat. Tetapi ada Maria di sana. Dia katakan apa saja yang diperintahkan kerjakan. Mengapa? Karena Maria adalah pribadi yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan perkawinan itu kehabisan anggur. Dan perkawinan ini mengalami sebuah persoalan yang besar. Perkawinan ini mengalami sebuah pergumulan. Mengalami sebuah situasi yang sangat sulit. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus ada di dalam perkawinan itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka semuanya taat mengerjakan. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan, cedoklah air.
penuhi Buyung. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi pelayan itu tidak bertanya, dia langsung mengerjakan perintah daripada Tuhan. Kemudian bawa kemari dan buka. Ternyata anggur yang baik terjadi. Keajaiban terjadi. Air diubah menjadi anggur yang manis. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin anggurmu sedang berubah menjadi air tawar. Undang Yesus untuk menyelesaikan semua pergumulanmu. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Jehovah Rafa apabila engkau sedang sakit. Dia Jehovah Jireh apabila engkau sedang memerlukan sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada keajaiban, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Membangun atap dengan mengundang Tuhan Yesus artinya menyerahkan segala keputusan di dalam rumah tangga kita. Kita mengizinkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Katakan amin. Karena Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang kekuatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Mungkin engkau sedang diizinkan masuk ke lembah-lembah kelam. Atau diizinkan berjalan di dalam bukit-bukit yang terjal. Atau kita bahkan diizinkan untuk menanti kairosnya Tuhan. Percayalah. Sekali lagi memiliki iman yang tangguh, iman yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita sepertinya belum menerima jawaban, sekalipun situasinya akan semakin sulit, ingatlah di dalam rumah tangga pasti ada pergumulan, pasti ada badai yang diizinkan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan seujung rambut pun tidak pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang peduli. Karena kita punya Allah yang mengerti. Amin. Amin. Mari kita akan belajar membangun rumah tangga kita. Memiliki konsep Kristus. Sehingga kita bisa meraih keberhasilan. Ya, Mazmur 127 mengatakan sia-sialah engkau membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun. Jadi mari kita bangun rumah tangga kita. Segala sesuatu itu dengan konsepnya Kristus. Maka keberhasilan, kesuksesan akan menyertai kita. Ya, terdapat sebuah kata di dalam Mazmur 127 itu mengatakan terdapat sebuah kata yang sangat penting yang bisa menentukan masa depan untuk setiap orang percaya, untuk setiap orang Kristen, yaitu kata membangun yang sangat berkorelasi dengan kesuksesan rumah tangga. Artinya setiap kita orang Kristen harus mengerti bahwa keluarga yang bersedia membangun rumah tangganya di atas kebenaran firman, sehingga keluarga tersebut mengalami hadirat Allah dan kesuksesan akan bisa dinikmati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Mari kita izinkan pemimpin di dalam rumah tangga kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita membangun rumah tangga kita di atas konsepnya Kristus. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Memang tidak mudah, memang sulit. Tetapi jika kita mau bersehati, bersepakat, mengizinkan Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kita, maka keberhasilan apapun
akan diberikan. Sekali lagi, tujuan membangun rumah tangga kita bukan hanya sekedar kaya, sekedar luar biasa, hartanya banyak, tetapi membangun rumah tangga yang luar biasa. Berkat itu bisa dinikmati oleh seisi keluarga. Suami menikmati, istri menikmati, anak-anak menikmati, dan engkau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Ampuni di dalam menjalani keluarga kami sering mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini kami diberikan pengertian yang luar biasa. Kami dibimbing oleh firman Tuhan. Kami meletakkan dasar perkawinan ini dengan mengundang Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam keluarga kami. Karena sesungguhnya Allah sudah mengatur pribadi lepas pribadi. Jadikan suami menjadi imam yang bijaksana. Jadikan istri sebagai penolong yang luar biasa. Jadikan anak-anak tunduk kepada mama papahnya. Terima kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati. Keluarga demi keluarga mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil. Tuhan Yesus membuat beruntung. Jadikan seluruh anak-anakmu menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Roh Kudus sendiri yang akan memampukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menghidupkan setiap kami Tuhan. Kami butuh selalu firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menerima, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan urapan yang selalu baru. Berkat kesehatan, berkat pelayanan, berkat keluarga. Tuhan senantiasa limpahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memberi, maka Tuhan akan membuka setiap tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, dengan memberi kami tidak akan pernah kekurangan. Kami terima firman-Mu dan kami memberi Tuhan dengan segala kesukaan kami Tuhan, dengan segala kerelaan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terubah
haleluya. Mari kita bersiap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan yang luar biasa. Dengan puji-pujian dan sorak-sorai bagi Dia. Dengan gambus, dengan seruling, dengan gendang. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, kata bersuka di hadapan. Mari berseru, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari bersorak, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion,
disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati, apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.